Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Apriliani. Saya akan mempresentasikan mengenai laporan orientasi PPPK Rencana Aksi Perubahan di SD Negeri 1 Cikesal, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya bab 1 pendahuluan, latar belakang kegiatan orientasi PPPK, yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Kaplan Nomor 289 PDP 07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun maksud dan tujuan orientasi P3K yaitu: yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat, mengaktualisasikan nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan kewajiban sebagai pegawai yang baik. Selanjutnya, waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi P3K mulai dari tanggal 23 Oktober tahun 2024 sampai dengan 25 November 2024 melalui sinkronus. Selanjutnya bab 2, nilai dan etika Pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional, yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Ya, selanjutnya nilai dan etika OPD SD Negeri 1 Cikesal. Yang pertama yaitu Renstra OPD SDN 1 Cikesal, pedoman dan rencana kerja SDN 1 Cikesal, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Tahun pelajaran 2024-2025 adalah suatu rencana kegiatan dalam proses pembelajaran dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di SDN 1 Cikesal. Rencana kerja ini disusun untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan secara bertahap. Selanjutnya yang kedua, visi dan misi SDN 1 Cikesal. Visi SDN 1 Cikesal yaitu terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, aktif, dan inovatif, yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai ajaran agama. Misi SDN 1 Cikesal yaitu yang pertama, disiplin waktu dan administrasi. Yang kedua, memiliki tenaga yang profesional. Yang ketiga,
melaksanakan proses belajar mengajar yang aktif, efektif, dan inovatif. Yang keempat, berbudaya bersih, sehat, mencintai lingkungan. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai religi dan budaya. Dan yang terakhir, mengembangkan manajemen berbasis sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu struktur organisasi SD Negeri 1 Cikesal tahun pelajaran 2024-2025. Bapak Komite Sekolah yaitu Bapak Muhari. Kepala SDN 1 Cikesal yaitu Bapak Imron Rosadi SPD. Guru kelas 1 yaitu Ibu Umu Kulsum SPD. Guru kelas 2 yaitu Ibu Ade Triani Nopiana SPD. Guru kelas 3 yaitu Ibu Yuli Asi SPD. Guru kelas 4 yaitu Bapak Rupadi SPD SD. Guru kelas 5 yaitu Ibu Elis Apriliani SPD. Guru kelas 6 yaitu Ibu Yuni Susanti SPD. Guru PJOK yaitu Ibu Fitri Purnamasari SPD. Guru PAI atau Agama Islam yaitu Ibu Epa Naepatu Saropa SPDI. Operator sekolah yaitu Bapak Reja. Dan penjaga sekolah yaitu Ibu Sri Wulandari. Selanjutnya tupoksi P3K. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas ASN adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, tupoksi P3K Guru. Yang pertama, yaitu pengajaran, menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, penilaian, melakukan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, bimbingan, memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa dalam proses belajar. Yang keempat, pengembangan diri, melaksanakan kegiatan pengembangan profesional. Yang kelima, kerjasama, bekerja sama dengan rekan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang keenam, yaitu administrasi, melakukan tugas administrasi yang berkaitan dengan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu penelitian, melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan. Ya, selanjutnya bab 4, rencana hasil kerja P3K. Kesulitan siswa dalam menjaga konsentrasi selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi atau melakukan pengamatan secara langsung. Tujuannya untuk menghimbau kepada peserta didik untuk mempersiapkan pembelajarannya dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang ketiga, siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik. Indikatornya yaitu adanya kesiapan pengetahuan yang didapat, mampu mengaplikasikan pengetahuan, mampu menganalisis pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua, kegiatannya yaitu membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Tujuannya untuk terciptanya media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan berupa gambar, video, dan alat peraga pembelajaran. Permainan edukatif seperti kuis cepat, permainan kata.
indikatornya yaitu adanya perubahan yang signifikan ke arah lebih baik. Hasil belajar siswa semakin meningkat. Selanjutnya yang ketiga, lakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan media visual, speaking, dan permainan kata. Tujuannya untuk terlaksananya kegiatan evaluasi dan refleksi pembelajaran dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan melalui kuis cepat. Yang kedua, siswa termotivasi agar lebih semangat dalam belajar. Indikatornya yaitu pendidik melakukan penilaian, merefleksi materi yang disampaikan menggunakan kuis cepat, mengakhiri pembelajaran, dan memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam belajar. Karena materi yang berupa teks maupun audio video dapat dengan mudah diakses dari HP. Yang keempat, kegiatannya yaitu proses pembelajaran. Peserta didik dapat fokus dan mudah dalam menerima informasi sehingga kemampuan berpikir dan pengetahuannya dapat meningkat. Indikatornya yaitu selalu bersikap aktif dengan bertanya dan memberikan argumentasi mengenai materi pembelajaran yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu berbagi praktik baik dengan rekan guru di sekolah maupun melalui channel YouTube. Tujuannya untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat kepada rekan sejawat. Indikatornya yaitu rekan guru sudah bisa menggunakan model pembelajaran atau aplikasi yang sudah saya berikan. Selanjutnya penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Berkonsentrasi pada pembelajaran memungkinkan peserta didik belajar lebih efektif dan menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat, serta memungkinkan kualitas hasil pembelajaran berfokus pada tugas yang ada, memungkinkan peserta didik menghasilkan yang lebih berkualitas dengan lebih sedikit kesalahan. Saran, yaitu dimanapun peserta didik belajar, baik itu di lingkungan sekolah ataupun dimanapun, hendaknya peserta didik dapat belajar dengan giat dan tekun, dapat berkonsentrasi dengan baik ketika belajar, mampu memahami pelajaran dan menyukai apapun pelajaran yang dihadapinya.